Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Bapak Ibu Saudara. Siap diberkati dan dilawat oleh Tuhan pagi hari ini, amin. Lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami, di mana kami semua umat-umat Tuhan dipersatukan Tuhan untuk beribadah, mengagungkan, memuliakan, menikmati hadirat Tuhan. Dan setiap kami akan dilawat oleh setiap kebenaran firman-Mu. Sebelum kami lebih jauh ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, kami mempersiapkan hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk mengagungkan, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya roh Allah hadir di tengah-tengah kami, siap menjamah dan melawat setiap umat-Mu. Setiap kami yang sakit sudah pasti disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah sudah pasti dikuatkan. Yang tidak memberi pengharapan, ada pengharapan yang ajaib di dalam Kristus Yesus. Sehingga tidak ada yang sia-sia umat-Mu datang di hadapan-Mu. Semua umat-Mu diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Izinkan kami menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Sebab kejadian kami dahsyat dikerjakan Tuhan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang sudah menebus kehidupan kami. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Katakan, Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Segala kebaikan yang kami terima Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu, jadikan Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
biar kau temukan di dalam. Selama ku hidup, selama ku hidup, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Oh, kau bukan Tuhan. Oh, kau bukan Tuhan yang memandang harta hati sebagai hamba. Hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku selama ku hidup. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagi. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Dia Tuhan yang begitu setia, Dia begitu baik, Dia begitu mulia. Dia mencari hati seorang hamba yang hanya menyembah di dalam roh dan kebenarannya. Selama ku hidup, sebab Engkau sangat ku berarti bagimu. Persembahkan kepadamu. Kau
Dia, Rajaku, Yesusku, Tuhanku, Kau diagungkan. Pengagungan hanya bagimu, sukacita surga melimpah atas setiap kami. Sukacita yang besar di dalam hidup kami, tidak ada kebanggaan yang besar dalam hidup kami tanpa kehadiran-Mu Yesus. Biarlah kami dibangun, biarlah roh kami dibangun, biarlah roh kami dibangkitkan. Kami datang di hadapan-Mu mengagungkan nama Yesus, Raja di atas segala raja, yang tak pernah meninggalkan kami.
Tuhan yang berkuasa dan bertakhta atas pujian umat-umatnya. Tidak ada satu kuasa yang mengganggu ketentraman umatnya bersama dengan rajanya. Oleh sebab itu Bapa, biarlah setiap bumi, setiap yang bernapas, yang mendengar, yang melihat, bahkan yang tidak pernah melihat, menyaksikan keajaiban Tuhan terjadi di tempat ini. Engkaulah Raja kami yang agung itu, bersama dengan umatnya, bersama-sama dengan seluruh yang ada di tempat ini, dan memuliakan nama Yesus. Terima kasih buat penyembahan yang sudah kami naikkan. Itu harum di hadapan-Mu dan menyukakan hadirat-Mu ya Bapa. Saatnya kami Tuhan mau bersorak, melompat, menari. Sebab kejadian kami dahsyat seperti Raja Daud menari, menang atas peperangan. Begitu juga kehidupan kami, menang atas setiap keadaan kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Yang siap mengagungkan Tuhan. Mari bersama katakan, haleluya, yes. Anggur yang baru dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Geraknya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini, haleluya. Hari inilah harinya siapa? Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa sudah dipatahkan. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersama-sama. Semua umat Tuhan. Dengan sukacita. Oh, minyak yang baru. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyatakan kuasanya. Haleluya. Yes. Anggur yang baru, minyak yang baru dicurahkan bagi umat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini, haleluya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak. Anggur baru tercurah, urapi semua tuannya dengan sukacita. Oh, minyak yang baru, minyak baru tercurah. Amin. Nyatakan kuasanya. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, semua minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh,
kuasa Tuhan bagi kita. Saudara percaya anggur baru, minyak yang baru dicurahkan di tempat ini, amin. Amin. Ada semangat yang menyala-nyala. Mau menyanyi bagi Tuhan lewat jogetan kita. Amin. Pastikan semuanya gak encok ya. Pastikan semuanya sehat walafiat, amin. Karena kita hanya menyembah Yesus Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ayo umat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Bebaskan roh saudara untuk memuji Tuhan. Mari kita berjoget bersama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yes. Bila roh Allah ada, goyang dong, di dalamku, ku kan apa? Kan menari seperti Daud menari. Mari bersama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam siapa? Ku kan menari seperti Daud menari. Katakan umat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalam siapa? Haleluya. Ku kan menari seperti Daud menari. Semua. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Musik. Mari bebaskan saudara hatimu. Kita menari bagi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama yuk. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Semua, yes, yes, yes. Ku kan menari, yes, kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud, Daud menari. Haleluya. Saya percaya semuanya hidup rukun, amin. Hidup rukun, kerukunan dari Yesus mempersatukan kita. Oh, betapa indahnya, yes, haleluya. Dan betapa eloknya
hidup dalam persatuan. Sekali lagi. Oh betapa indah, haleluya, haleluya, dan betapa eloknya. Lihat kanan kirimu, katakan, bila saudara seiman. Hidup dalam apa? Hidup dalam bersatu, seperti baku rapat. Oh, baku rapat di kepala, harum banyak turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, ke Bukit Sion. Tuhan memerintahkan berkat dalam hidup saudara. Selamanya. Oh betapa indahnya. Ayo umat Tuhan, mari katakan. Oh betapa indahnya. Yes. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman. Bila saudara seiman. Hidup dalam apa? Hidup dalam persatuan. Ayo lebih dahsyat. Baku rapat, baku rapat di kepala, harun yang kejagut dan banyak turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Yesus tapi perintahkan Tuhan atas berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Sungguh indah bila kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Amin. Sudah diberkati Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita percaya roh kita diperbaharui, semangat kita diperbaharui, sukacita dari surga turun melimpah atas setiap hidup kita. Kita tidak sama lagi, kita menjadi orang yang terus diperbaharui Tuhan oleh karena firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Siapkan hatimu, siapkan piring-piring rohanimu, izinkan Roh Kudus berbicara. Jangan kita mengeraskan hati kita. Hati kita adalah hati yang lembut, hati yang empuk untuk ditaburi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang siap dipakai, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Oh, Engkau di hati kami. Engkau di pikiran kami, Engkau ada di hidup kami ya Bapa. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku
mendekat. Amin. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari angkat pujian ini dengan iman. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kau di hatiku. Kau di hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Amin, haleluya. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Wow, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Tuhan yang ku. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ngerti hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hati. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Lebih dalam lagi, lebih dahsyat, katakan ku perlu Kau. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Oh, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan
ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Kau akan melawat kami, memulihkan hidup kami, memberkati hidup kami. Karena setiap kami tahu ketika kami datang di hadirat-Mu, kami percaya kami tidak akan pulang dengan tangan hampa, tapi kami akan pulang membawa kesegaran, kami membawa pengurapan yang daripada-Mu. Diberkati Engkau dengan pujian kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya biarlah pujian kami Tuhan boleh berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau berkati semua yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya apapun yang sudah dilakukan biarlah berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih, kami bersyukur buat semuanya, buat pagi hari ini, buat hadirat yang luar biasa. Dan kami percaya dan hadirat-Mu akan mengenyangkan kami pagi hari ini. Terima kasih, berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sehingga kalau umpamanya nggak senang sama seorang, Bapak Saudara, selesai gitu Saudara. Ngek gitu Saudara. Nah, satu kali Musa melihat tentara Mesir itu menganiaya sukunya. Musa tahu bahwa dia bukan dari Mesir, dia orang Ibrani. Satu kali Musa melihat peristiwa itu. Dan peristiwa itu saya tahu berulang-ulang. Dan Musa mungkin gak kuat. Musa sedih lihat bangsanya, lihat keturunannya, lihat leluhurnya, lihat itu dianiaya terus. Musa gak kuat. Dan satu kali Musa bunuh tentara Mesir itu. Nah, setelah Musa bunuh, Bapak Saudara, timbul ketakutan dalam hati Musa, timbul ketakutan dalam hidup Musa, takut sekali. Musa pangkatnya, kedudukannya, semuanya Bapak Saudara takut sekali. Akhirnya dia lari ke padang gurun. Lari ke padang gurun. Dan ketika dia sudah lari ke padang gurun, Bapak Saudara, disitulah Roh Allah bekerja. Saya percaya Musa ini orang pilihan. Yang setuju katakan amin. Orang pilihan untuk membebaskan Israel keluar daripada Mesir. Karena Tuhan pernah bilang, bangsamu kepada Abraham, keturunanmu akan dijajah, tapi akan kau bebaskan. Bapak Saudara dikasih Tuhan, percaya begini, ketika seseorang dipilih oleh Tuhan, Allah akan berurusan dengan dia. Ketika Tuhan itu pilih saudara dan saya percaya kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Bilang sama-sama, saya ini dipilih loh. Ngene-ngene aku ini dipilih loh. Ya saudara, dipilih. Nah, orang yang dipilih, Bapak Saudara, Tuhan akan berurusan dengan orang yang dipilih. Tuhan tahu ada tugas yang harus Musa selesaikan, Bapak Saudara. Makanya Tuhan berurusan pribadi dengan dia. Di padang gurun, Allah berurusan dengan hati seorang Musa. Anda tahu itu gak lama, 40 tahun, lama Mbak Murah. 40 tahun sebelum dia dipakai Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda yang besar dan ajaib. 40 tahun orang ini, Bapak Saudara, masuk padang gurun. Masuk proses perendahan hati. Masuk peremukan. Bapak Saudara, ketemu dengan jodohnya. Ketemu dengan mertuanya Yitro. Dengan Sipora jodohnya. Akhirnya ketemu. Nah, 40 tahun ini Allah berurusan dengan seorang yang bernama Musa. Bapak Saudara, berurusan bagaimana dia merendahkan hati seorang Musa. Bapak Saudara, ingat, padang gurun itu sekolah yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Bapak Saudara, orang kalau nggak akan kenal Tuhan dengan baik kalau nggak pernah sekolah padang gurun. Nah, nggak lama-lama saya di padang gurun. Nah, Bapak Saudara, karena begini, ini prinsip kerajaan Allah dan saya percaya ini kelas dasar. Dan saya rindu kita semua lulus di kelas dasar ini karena banyak anak Tuhan itu nggak lulus di kelas dasar ini. Amin. Dan kalau Anda nggak lulus, Anda akan disuruh ngulang sama Tuhan. Ulang hal yang sama, ulang hal yang sama, ulang hal yang sama. Nah, Bapak Saudara, karena begini prinsipnya Bapak Saudara. Waktu kita ini datang kepada Tuhan, saudara datang kepada Tuhan. Yang Tuhan lihat itu hati saudara tok. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu Yafet datang kepada Tuhan, waktu Ruth datang kepada Tuhan, siapa Ratna datang kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat yang lain, yang Tuhan lihat hatimu tok, hati kita tok. Setuju?
Tuhan tidak melihat penampilan, Tuhan enggak saudara, yang Tuhan lihat itu hati. Dia berurusan dengan hati kita tok. Dia berurusan dengan seorang Musa 40 tahun dengan hatinya. Sehingga dikatakan, now the man of Moses very meek. Sekarang aku melihat Musa itu lembut hatinya. Bapak saudara, Anda ingat, Anda tahu tentang hal prinsip ini. Hidupmu akan penuh dengan kebaikan Tuhan. Hidupmu akan luar biasa. Yang ngerti katakan amin. Bapak saudara, karena begini Bapak saudara, ini prinsip. Siapa yang di rumah punya Presto? Saya kemarin itu Idul Adha dikirimi kakak saya 5 kaki sapi Bapak saudara. Wah, karena saya ini suka kikil Pak Morlan. Ya, saya senang kikil itu ya apa rasanya kok mendal-mendal lah dicokot gitu kan saudara. Saya sangat hobi makan kikil gitu kan, walaupun itu enggak ya itu oleh kakean ya iso geringgingan gitu kan saudara ya. Nah, waktu itu istri saya yang masak sama ada Pak Fran Sultemer. Ya, dimasak 3 kaki. 3 kaki itu sak panci gede Bapak Ibu. Ya. Saya tanya, ini matang berapa jam? Oh cepet Pak Gem, paling lama sak jam. Sak jam tak anteni gitu kan. Tak anteni Pak Molan. Setelah saya tunggu, Bapak Saudara, ternyata Bapak Saudara itu alatnya itu ada, mungkin ada apa ya, timer ya. Tapi kok matangnya lebih dari timer. Tak anteni sampai 2 jam gitu. Gorong mateng-mateng Pak. Aku keluwen Pak Molan gitu kan. Ya, tempe tak makan, tahu tak makan, kerupuk tak makan. Iki matengi berang jam. Ya, paling baring ini mana Pak Gem? Baring ini mana iki kapan? Saya bilang gitu kan. Ya harus tak anteni ya udah. Setelah tak anteni hampir 3 jam itu. Ya, katanya ini kalau nggak direbus, nggak di presto iso 5 jam gitu Bapak Saudara. Nah, 5 jam. Bayangin Bapak Saudara, luwe-luwe gue nunggu 5 jam nggak enak Pak Murlan gitu kan. Ya Bapak Saudara, karena saya sebenarnya bisa beli makanan lain, tapi ya karena ada kata kikilnya itu loh. Ya Bapak Saudara, kikil waru itu enak gitu kan. Enak gitu kan. Tapi enak kikil buatan istri saya gitu Saudara. Loh iya toh. Ya saya ini mulai pinter masak loh Bapak Saudara. Ya dulu pinter sembayang tok, saya ini pinter masak gitu kan. Loh iya toh. Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, Tuhan itu berurusan dengan hati kita. Bagaimana Allah berurusan dengan hati kita untuk mengempukkan hati kita, untuk melembutkan hati kita yang dulunya mungkin keras. Hati Musa yang dulunya mungkin penuh dengan kearoganan keras. Bapak Saudara, dia harus berurusan dengan satu proses. Kita dimasukkan dalam alat prestonya Tuhan. Saya percaya presto itu mengempukkan, bukan menghancurkan. Ketika Tuhan izinkan kita masuk proses, masuk presto, Bapak Saudara. Ya, mungkin melalui suamimu, mungkin melalui istrimu, mungkin melalui ketika dia bergerak dalam hidupmu. Saya percaya, satu, dia berurusan dengan hatimu. Dan percaya kalau dia sudah bergerak dalam hidupmu, Bapak Saudara, yaitu tadi, ketika bumi belum berbentuk dan kosong, ketika hidupmu masih kosong, hidupmu masih gelap, kamu nggak tahu apapun yang bagaimana, keluargaku bagaimana, nanti bagaimana. Tapi when the Spirit of God move, rohnya bergerak. Dan ketika Allah berkata, jadilah terang. Jadilah terang dalam keluargamu. Jadi. Amin. Bapak Saudara, makanya begini, jangan abaikan, seringkali Roh Kudus itu sudah sampaikan dalam hidup kita melalui batin kita, walaupun kita nggak audible. Dia ingatkan firman dalam hidup kita. Jangan.
Anda langgar gitu kan. Jangan. Jangan, tapi Anda langgar, jangan. Dia bukan pasangan yang sepadan. Gak apa-apa Tuhan. Wis umur sakmene Tuhan. Daripada gak payu Tuhan, sapu aja Tuhan. Makanya begini, dosa menghujat anak Allah itu diampuni, tapi dosa menghujat Roh Kudus itu nggak ada pengampunannya. Gini loh, dosa menghujat Roh Kudus itu gini, Anda seringkali mengabaikan suara Roh Kudus dalam batinmu. Ya, suaranya lembut, Anda abaikan. Anda diingatkan oleh firman Tuhan, itu suara Roh Kudus. Amin. Ada seorang teman saya pernah khotbah di sini, sekarang dipakai Pendeta Robinson. Dia peka Bapak Ibu Saudara. Satu kali dia sekarang itu usaha tackle gini, cleaning service. Dia ditelepon seseorang begini, Pak, saya punya job-joban banyak buat Bapak. Ya bersihkan karpet, bersihkan sofa, poles marmer di Madura Pak. Ya, ada rumah saya 5 atau berapa, tolong dikerjakan semua Pak. Ya, saudara dihitung-hitung kata dia itu cuannya itu apa ya? Untungnya itu sekitar gopek tio gitu ya saudara. Ya kan, pokoknya gopek sicap gitu Pak. Ngolepek isi kecap gitu kan. Saya itu Bapak Ibu setengah mati harus nampingi Jojo Sum. Sing liya iso Pak. Tapi lek kena Mandarin ampun aku itu kan. Jojo aku Pak iki apa? Sembuh aku bilang gitu. Ya kan. Bahasa Ro iso aku gitu kan. Aku bahasa Mandarin iso ae wopu ceto mbak wopu yo tok gitu kan saudara. Baik saudara, memang sekarang serba lebih sulit. Hidup serba lebih sulit, lebih hati-hati. Baik saudara, ya kasihan toh guru enak ngomong la. Larek cilik langsung. Ya iki Kak. Pak Molan saya harus dampingi gitu kan. Makanya setiap hari saya jarang ngantor ke gereja gitu kan. Arek full time tak suruh fellowship dewe gitu. Nah, saudara karena harus nampingi Jojo. Balik mana ya? Teman saya bilang, "Ya udah. Tak terima." Karena sudah mikir gitu kan, iki keadaan susah oleh job ngopek iki ngocap tio itu lumayan gitu kan. Berangkat sampai mau masuk Suramadu. Roh Kudus itu sampaikan, "Kamu pulang." Ya, pulang. Bahaya. Padahal orang ini peka, saudara. Saya waktu ngerintis PD itu, saya datang pada dia karena saya sering sharing dengan dia. Bro, aku mau membuka PD. Sebenarnya aku nggak pingin karena ketemu anak nakal di Pakis. Ya apa ini? Dan minta belajar firman dan bawa teman-temannya. Ya udah, dia bilang melangkah. Tuhan memberkati. Jadi, Bapak Saudara sampai sekarang. Nah, sampai tengah Suramadu diingetin lagi Pak Murlan. Pulang bahaya. Wah, ya wes bahaya gitu kan. Ya, wong istri di rumah ya juga perlu makan, anak-anak perlu makan. Diterus sampai turun Suramadu. Yang ujung sana Bapak Saudara sudah ditunggu 6 orang. Dan ketika ditunggu 6 orang dia sudah nggak mikir apa-apa gitu kan. Ya, Saudara, dia dibawa ke satu tempat sepi gitu kan. Kok tambah masuk ke hutan, langsung dikalungi arit Pak. Langsung digorong arit, semua dilucuti, dirampas. Mulai awak tok iki lho. Ya, dia gini-gini minta tolong orang, akhirnya dibawa ke kantor polisi. Oleh kantor polisi diteleponkan ke keluarganya, akhirnya dijemput Bapak Saudara. Dan setelah dijemput, ya wis. Ya, Bapak Saudara. Nah, itu loh Saudara. Hamba Tuhan yang bahkan dia bilang aku yang peka Om. Ya, makanya jangan abaikan suara Roh Kudus. Jangan lawan suara Roh Kudus. Saya percaya rohnya di dalam hidup kita semakin hari akan membersihkan hidup kita. Amin. Membuat rohnya mengalir. Saudara lihat ketika Musa hatinya empuk. Dikatakan no, the man of Moses very meek, ketika hatinya empuk. Baru Musa dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan yang ajaib, menunjukkan kepada Mesir kebesaran Tuhan. Waktu kita sudah
selesai dalam alat prestonya Tuhan, Bapak Saudara, baru itu saudara, Roh Allah bisa bergerak dalam hidupmu. Engkau akan lihat suatu perkara yang mustahil. Amin. Setuju bahwa kita ini menyembah Tuhan yang supranatural, bukan Tuhan yang natural. Amin. Anda dan saya menyembah bukan pribadi yang natural seperti Pak Morlan, seperti saya, bisa mati, terbatas, ya, bisa berbuat salah. Itu pribadi yang natural. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang supranatural. Amin. Yang artinya dia adalah seorang pribadi, spirit, roh yang tidak terbatas. Dan ketika Roh Allah bergerak dalam hidupmu, saya percaya, ya memang mungkin hidupmu gak mudah, banyak tantangan. Tapi lihat, Alkitab berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Anda melihat Roh Allah gampang mengalir dalam hidupmu. Makanya kalau Tuhan izinkan kita salah, Roh Kudus sentil kita sedikit, cepat berbalik. Amin. Cepat bertobat. Makanya di Kisah Para Rasul, Paulus bilang gini, bertobatlah. Repentance. Artinya ini, bertobat itu kembali. Maka ketika engkau bertobat, Tuhan akan memberikan spirit of refreshment. Dan spirit of refreshment itu akan menyegarkan rohanimu. Amin. Waktu kita ini bertobat, waktu kita ini berbalik, oh iya Tuhan, aku ini salah, aku ampunono. Saya percaya dia akan memberikan spirit of refreshment. Spirit of refreshment itu membangkitkan rohanimu. Kalau rohanimu bangkit, saya percaya semua aspek dalam kehidupanmu bangkit. Saya percaya kasihmu bangkit, imanmu bangkit, pengharapanmu bangkit. Sadari, cepat berbalik. Saya beberapa hari yang lalu, berapa waktu gitu, saya masuk prestonya Tuhan lagi. Waduh, ya sempat beberapa waktu lalu sakit. Setelah sakit temanku Pak Robinson ke rumah, bro aku mau ke rumah. Ya aku mau ke rumah. Ya saya nggak maksud niat apa-apa Bu Saudara. Saya kalau dengan full timer dan pelayan Tuhan, saya itu prinsipnya cuma satu. Kamu akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saya nggak mau kamu pelayanan, kamu nggak ngalami apa-apa. Mungkin saya kadang-kadang terlalu strength gitu kan, terlalu strength. Satu ada full timer gitu kan. Akhirnya saya disiplin Pak Morlan. Kamu nggak usah pelayanan dulu, tak disiplin. Setelah tak disiplin, Bapak Saudara, ya udah, gitu kan. Yus ngono lah gitu kan. Akhirnya agak rame gitu kan. Ya wis rotok ngene wis ruwet lah, ruwet gitu. Temanku Pak Robinson bilang gini, bro, itu habis sakit Pak. Aku melihat Yafet yang dulu itu nggak ada di Yafet sekarang. Apa bro? Udahlah. Aku kenal kamu dari 2005 Pak. Kita sama-sama sekolah teologi ya. Kita sama-sama pelayanan delosor bareng gitu kan. Waktu itu ya apa Pak Murhan, istilahnya kita ini pelayanan ya pada waktu itu bukan apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi aku melihat waktu kamu mulai diangkat Tuhan, aku melihat hatimu yang sudah berbeda, gitu kan? Ya, bukan Yafet yang dulu, bukan Yafet yang simpel. Saya ketika mendengar ini, saya nggak banyak bicara. Saya juga bilang, bro, aku mau bertobat, aku mau berbalik kepada hatinya Tuhan. Aku mau berbalik kepada hatinya Tuhan. Aku mau minta ampun. Bapak Saudara. Karena begini loh Fet. Ada perkara yang lebih besar lagi yang Tuhan mau taruh dalam hidupmu. Kalau yang lama gak dipecah dulu. Kalau yang lama Tuhan gak bersihkan kamu. Kalau yang lama masih bisa muncul, itu bahaya. Kamu akan pegang power yang lebih lagi. Oh ngono tak? Iya. Bapak Saudara. Ya udahlah.
Oke bro, aku mau bertobat, aku mau berbalik. Aku tidak mau menjadi orang yang banyak alasan. Amin Bapak Ibu. Karena begini, waktu Anda datang ke Tuhan, minta selalu Tuhan, bagian mana yang harus Engkau koreksi dalam hidupku, bagian mana yang harus aku perbaiki. Aku tahu Tuhan, aku masih banyak kekurangan. Bagian mana, tolong Tuhan. Ya tadi Pak Moran, kita ini sebenarnya Bapak Ibu seperti berlian, sama-sama katakan berlian. Berlian itu mengkilap Bapak Ibu ya. Tapi saudara tahu, pada waktu dia diambil dari tanah, dia belum batu yang mengkilap. Dia harus diproses, diresi, digerendo, diamplas. Mungkin kalau dia bisa teriak, dia berkata, aduh gak kuat aku Pak. Sama Bapak Saudara dan saya adalah ketika Bapak Ibu diproses mungkin berkata gak kuat Tuhan, gak kuat, gak kuat Tuhan. Tapi percaya, minta anugerah Tuhan untuk saudara bisa menyelesaikan setiap proses, setiap alat prestonya Tuhan. Saudara bisa selesai di situ. Amin. Maka Anda akan lihat the Spirit of the Lord, the Spirit of God moving, bergerak dalam hidupmu. Dan saya percaya kalau rohnya itu bergerak, Anda tidak perlu ngoyo. Ya memang harus kerja Pak, memang harus kerja, memang harus usaha. Tapi bukan sikil nang das nang sikil. Anda keliru. Anda bekerja, Tuhan yang dorong. Amin. Saya kalau dipikir Bapak Saudara bisa menyelesaikan gedung gereja kemarin, selesai, finish hampir 8M. Saya tak pikir duwe sopo. Saya mau utang bank. Ya, mau utang kakak saya, tak tambah diguyu. Iki pendeta gadungan senengane utangan gitu kan. Saya bolak-balik masuk dapurnya Tuhan, masuk prestonya Tuhan supaya itu tadi. Gus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Dilembutkan, dibentuk mana. Amin. Karena kalau hatimu ini sudah lembut, hatimu itu akan gampang barter dengan hatinya Tuhan. Amin. Karena sukses itu bagi saya begini Bu Saudara, bukan pencapaian. Bukan bisa bangun gedung gereja, bukan bisa nyampe ini, dua ini. Enggak, bagi saya sukses itu adalah saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Aku bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan, walaupun sakit, walaupun sulit. Walaupun lewat lembah. Saya bisa berkata, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu. Saudara tahu lagu itu saya tulis bukan pada posisi keadaan enak. Parigi, itu lagu pas saya lagi di lembah. Saya berkata, ku bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Melewati lembah, tapi nggak di lembah terus. Amin. Melewati kesukaran, tapi nggak di level itu terus. Tuhan akan bawa saudara, tuntun saudara naik. Amin. Saya percaya goal Tuhan itu kita bisa masuk tanah perjanjian. Nang donya mek nyumpak mampir ya Pak Murlan ya. Apa sih? Ini semua cuma casing, aksesoris tok. Tanah perjanjian. Saya percaya kalau saudara bisa dapat ini, dapat itu, Tuhan dandani ini dan itu. Karena saudara melembutkan hati, saya percaya itu semuanya cuma bonus Pak. Amin. Itu semua cuma bonus. Matius 9 ayat 36, ayat yang terakhir.
Matius 9 ayat 36. Sudah, Matius 9 ayat 36, kita baca 2-3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Waktu hatimu ini sudah, ya udahlah, lembut dan roh Allah mengalir, Anda bisa nangkep hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu apa? Belas kasihan. Belas kasihan, Pak. Belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang lelah, yang terlantar, gak bergembala. Saudara ingat, saya itu ingat Bapak Saudara, beberapa tahun yang lalu sebelum saya jadi gembala, saya baru lulus sekolah teologi ya. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan bilang begini, dia berdoa buat saya. Aku melihat Tuhan itu kasih kamu tongkat pengembalaan. Kamu itu gembala, dia bilang itu. Aku melihat Tuhan kasih kamu tongkat sebagai gembala. Tapi aku melihat sebuah padang gurun yang tandus. Tetapi tongkat itu, yang lambang otoritas itu, akan membuat padang gurun yang tandus itu mengeluarkan mata air. Benar Bapak Ibu, waktu saya melayani pertama kali kan, siapa yang Tuhan percayakan? Ngomong gendeng, setengah beras, setengah ketan gitu kan. Sampai hari ini. Ya kan, oh orang susah-susah, pagem, ya kan, gak duit-duit, pagem, gak esok kontrak, pagem, gak esok gini. Ya saya bantu iso-iso ya Bapak Saudara. Tapi ya gak mungkin kan saya bantu yang gak ada ya Pak Morlan ya. Si tak utang bank sih, ngontak bantu, gak bisa Bapak Saudara. Saya bantu, kuat-kuatnya tak bantu. Pelayanan saya pada waktu itu padang gurun tok. Benar Bapak Ibu. Makanya pelayanan yang basicnya, dasarnya adalah belas kasihan. Saudara akan melihat hal-hal yang ajaib akan Tuhan nyatakan. Spirit of the Lord move, bergerak. Tapi kalau pelayanan sudah mikirnya cuan gitu kan. Basicnya salah, bikin pelayanan mikirnya cuan, Anda akan dibongkar oleh yang punya pelayanan gitu kan. Gimana kita melihat banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dibongkar. Tapi kalau pelayanan kita berdasarkan belas kasihan. Jemaat gak iso mangan, aku itu mikir Bapak Saudara. Yang bikin ini, bikin itu. Ini sekarang mau bikin market, ya toh. DC, saya mau Tuhan itu berapa waktu lalu saya doa, Fed Dadino Dream Center. Dream Center itu di mana nantinya ada tempat pelatihan. Saudara lapangan kerja ya, buka beberapa usaha gitu kan. Oke Tuhan. Ya, dan tak start mulai minggu ini gitu ya Saudara ya. Di situ serba dari kita untuk kita. Jemaat yang bisa usaha apa aja ngumpulin di wadah ini. Nanti kita bantu untuk cari marketnya gitu kan. Saya tuh sampai mikir gitu. Iya Pak Morlan. Apa sih ini tak pikir wong uripku cuma mangan rong piringnya wis paling warak Pak gitu kan. Ya kan, kalau lebih dari piring 3 piring gitu Pak. Kemarin tuh tak polno gitu. Kakiku cekot-cekot Pak. Kaki cekot-cekot. Apa sih yang mau dicari? Kalau enggak mikirkan hatinya Tuhan untuk belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Pesan saya siang hari ini kepada setiap saudara semua, jangan lari dari alat prestonya Tuhan. Anda harus selesai. Ketika engkau selesai, engkau akan melihat the Spirit of the Lord. Bumi pada waktu itu belum berbentuk dan kosong. Roh Allah move, rohnya mengalir, rohnya bergerak. Engkau akan lihat, memang hidupnya dulu gelap, memang hari ini gak mudah. Tapi kalau rohnya bergerak, saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada terobosan.
Siapa yang hari ini engkau datang, sampai hari ini engkau datang, kalau tiap malam kau berdoa, Tuhan, kuat saja. Ada? Atau semua penuh urapan. Api-api kabeh. Saya nggak yakin kayaknya gitu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ini Jojo mau ngiringi gitu kan. Kunci A ya. Bisa naikkan pujian. Kau Bapak yang setia. A aja. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang murah hati, kasih-Mu nyata di hidupku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengenyangkanku dengan kebaikan-Mu, dengan kesetiaan-Mu. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat kesetiaan-Mu. Engkau besar, Engkau besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengenyangkanku, Kau Bapa yang mengenyangkanku dengan kebaikan-Mu, dengan kesetiaan-Mu. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat kesetiaan. Katakan Engkau besar, Engkau besar. Oh, Engkau besar. Oh, katakan ku bersyukur, bersyukur sebab Kau ajaib, Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku
kesetiaan-Mu Engkau besar. Engkau besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib. Bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Waktu kita datang kepada Tuhan, satu yang Dia lihat hati kita saja. Waktu engkau dan saya datang kepada Tuhan, Tuhan tidak lihat yang lain. Yang lihat hatimu. Hati yang sudah pernah diremukkan, hati yang sudah dilembutkan di alat prestonya Tuhan. Saya percaya Roh Allah akan gampang mengalir dalam hidupnya. Roh Allah akan gampang mengalir. Memang pada waktu engkau masuk alat presto, mungkin suamimu yang Tuhan pakai sebagai alat presto, engkau di presto. Mungkin istrimu, keuanganmu, keadaanmu, pekerjaanmu mungkin hari-hari ini engkau berkata, Tuhan, gak kuat Tuhan sajanya Tuhan. Tapi pesan saya, bertahan di situ. Bertahan di situ. Selesaikan sampai timernya Tuhan selesai. Oh, maka engkau akan melihat Roh Allah ketika kehidupanmu gelap gulita. Seperti Kejadian 1 berkata, bumi belum berbentuk, not form dan kosong. Mungkin hari ini kehidupanmu belum berbentuk dan kosong. Tapi percayalah, when the Spirit of God move on you, maka kau akan lihat kehidupanmu yang kosong belum berbentuk. Dan Allah berkata, jadi terang, jadi terang, jadi yang baik. Maka itu akan jadi. Saudara, kau lihat orang yang Tuhan pernah berurusan dengan dia dan hatinya sudah lembut. Orang itu akan banyak mengalami, menikmati kemustahilan yang daripada Tuhan. Saya berkata, Anda gak perlu ngoyo. Anda gak perlu ngoyo. Kenapa saya katakan Anda gak perlu ngoyo? Ya memang harus kerja. Supaya nyata firman Tuhan berkata, bukan kuatmu, bukan gagahmu, tapi rohku, kata Tuhan. Tapi rohku. Adakah hari-hari ini saudara yang sedang bergumul? Saya tidak tahu pergumulan Anda. Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Buka hatimu. Terus masing-masing pribadi berurusan dengan Tuhan. Anda tidak berurusan dengan kanan kirimu, tidak berurusan dengan saya. Pagi hari ini berurusan dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku, bagian mana yang harus aku perbaiki. Ketika Anda berbalik, Anda akan melihat the spirit of refreshment, Roh Allah yang menyegarkan pagi hari ini.
yang menyegarkan kita pagi hari ini. Oh, aku melihat pengharapanmu bangkit. Aku melihat kasihmu bangkit. Aku melihat imanmu bangkit. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Katakan, kau ambil alih Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Katakan, ku buka hati. Buka hati saudara. Berurusan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Berserah penuh di hadirat. Katakan, ambil alih Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sama-sama katakan sekali lagi, nyembahmu. Kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Saya melihat pada pagi hari ini, ketika jemaat yang engkau berkata, Tuhan, aku menyerah, bukan berserah. Beda saudara. Kalau saudara menyerah, bukan berserah, beda. Tapi ketika saudara berserah, ambil alih Tuhan. Ambil alih. Biar
suka-sukamu Tuhan. Ayo jemaat Babel lagi. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan oleh Bu Gembala? Tidak ada. Sekali lagi yuk mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kami serahkan kepada Ibu atau Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Ku bersyukur baik. Amin. Ku bersyukur. Mari kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Engkau besar. Ku bersyukur ajaib. Kau tutupku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur kebaikan-Mu, ku bersyukur kesetiaan-Mu besar. Yes Lord, Engkau besar. Oh, bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tutupku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Sekali lagi katakan, dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita. Kira rabaya rasyakara rabaya rabaya. Terus menyembah, terus menyembah. Kira rabaya rasyakara rabaya 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 rabaya. Buka hati saudara, buka hati saudara. Roh itu akan move, roh itu akan bergerak. Roh itu akan bergerak pagi hari ini. Pulang dari tempat ini, engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Move, move, Holy Spirit move, move. Jama, jama. Kita lama. Terus sembah dengan hatimu, dengan hatimu. Kira rabaya rasyakara rabaya rabaya. Bapak, kami percaya pagi hari ini ada banyak hati yang sudah dipulihkan. Dan aku percaya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu bergerak saat ini. Aku percaya Tuhan, saat ini roh penghiburan, roh kekuatan, bahkan roh yang melepaskan, roh yang membersihkan hidup kami bergerak dalam nama Yesus. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyinari wajahmu dengan sinar kemuliaannya. Berkat jasmani juga akan mengikuti. Saat ini terima. Berhasil, sukses. Oh, dalam nama Yesus, hatimu terbuka bagi Tuhan. Yang sudah terima berkat dari Allah Bapa, katakan amin 3 kali. Amin.